calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Nangapino, Kabupaten Melawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara praobservasi dengan rekan sejawat saya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Mel? Alhamdulillah sehat. Memang apa kabar? Alhamdulillah luar biasa sehat. Apalagi cuaca kita hari ini tidak menentu ya, Bu Meliana ya. Iya. Untuk kesempatan kali ini, seperti saya sampaikan waktu itu, bahwasannya terkait dengan jadwal observasi kita di kelas, sesuai yang sudah kita sepakati bersama, kita akan melakukan wawancara terlebih dahulu, Bu Meliana, terkait dengan praobservasi yang akan berkaitan dengan rubrik pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang akan kita lakukan di kelas. Baik. Ya, untuk yang pertama nih Bu Meliana, karena kita mau melakukan observasi, pasti tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan Bu Meliana sampaikan di kelas. Kan begitu Bu Meliana? Iya, betul. Oh ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran Bu Meliana apa? Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Meliana Dewi. Saya memegang mata pelajaran kimia di kelas 11 IPA 1 sampai 11 IPA 4. Nah, kebetulan pada saat ini saya sudah selesai di materi lanjut reaksi dan kedepannya saya akan masuk ke tentang keseimbangan kimia. Tujuan pembelajarannya adalah saya harap siswa setelah mengikuti pembelajaran dapat membedakan dan menjelaskan reaksi reversibel, irreversibel, dan keseimbangan kimia. Oh, seperti itu. Jadi tentang reaksi reversibel, irreversibel, dan juga keseimbangan kimia ya tujuan pembelajarannya biar anak-anak atau siswa-siswi kita ini bisa membedakannya. Baik Bu Meliana. Kemudian setelah tujuan pembelajaran tadi, kira-kira area pengembangan atau kompetensinya apa yang akan dikembangkan di kelas tadi nanti apa kira-kira? Area pengembangan yang akan saya lakukan itu ada dua, di pengetahuan dan keterampilan. Kalau di pengetahuan itu berkaitan dengan pengetahuan siswa apakah dia nanti bisa membedakan reaksi reversibel atau irreversibel. Kemudian untuk keterampilan itu yang pertama keterampilan dalam menggunakan alat laboratorium, kemudian keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah pada materi keseimbangan kimia. Baik Meliana, berarti terkait dengan pengetahuan keterampilan karena tadi ada membedakan masalah ini ya, bagaimana mereka menggunakan alat praktikum, berarti ada model pembelajaran yang akan Bu Meliana terapkan. Kira-kira apa model pembelajarannya? Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana dalam proses pembelajarannya siswa akan diberikan permasalahan yang saya pilihkan itu masalahnya kontekstual dekat dengan kehidupan mereka, sehingga harapan saya mereka tidak asing dengan masalah yang disajikan. Nanti LKPD-nya saya berikan, di mana di dalamnya sudah ada step-nya apa yang harus mereka lakukan. Luar biasa sekali Bu Meliana, lengkap sekali model pembelajarannya ini, menggunakan problem based learning, kemudian juga menerapkan pembelajaran kontekstual ya, menarik sekali Bu Meliana. Untuk yang selanjutnya nih, media pembelajarannya apa Bu? Yang pertama saya menggunakan PowerPoint, itu mungkin sampai pada tahap tujuan dan persepsi. Kemudian setelah itu nanti praktikum, anak-anak akan melaksanakan praktikum di alat dan bahannya sudah disediakan di laboratorium. Begitu Bu Meliana, berarti ada praktikumnya ya? Iya. Berarti kira-kira pelaksanaannya ini kapan dan di mana? Karena tadi ada praktikum juga, kemudian ada pengetahuan juga yang harus dikembangkan. Bu Meliana mau menggunakan ruang kelas atau mungkin ruang lab? Kira-kira seperti apa Bu Meliana? Karena praktikum dan menggunakan bahan-bahan kimia juga beberapa, walaupun ada yang kontekstual, kita insya Allah akan di lab yang mungkin akan dilaksanakan pada minggu depan, hari Senin atau Selasa, di kelas 11 IPA 1 atau di 11 IPA 2. Baik, berarti nanti kita observasi minggu depan ya Bu Meliana. Nanti kita ini sepakati lagi, saya lihat lagi jadwal saya mengajar karena takutnya nanti kita benturan jam. Semoga nanti saat observasi kita bisa melaksanakan sama-sama. Tapi insya Allah sih hari Senin saya aman. Jadi bisa menggunakan hari Senin itu nanti kita ke ruang lab IPA berarti ya Bu Meliana ya. Ya baik Bu Meliana. Kemudian ini nih, kira-kira apa yang Bu Meliana dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang pasti saya akan mempersiapkan lebih baik untuk supervisinya minggu depan, karena harapan saya semuanya akan berjalan lancar. Kemudian anak-anak juga akan saya minta dapat berpartisipasi dengan aktif supaya hasilnya juga akan memuaskan. Oh ya Bu Meliana, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira tujuan pembelajaran yang selama ini Bu Meliana lakukan di kelas ini, rentangnya kalau misalnya 1 sampai 10, Bu Meliana ada di posisi berapa sekarang? Kalau berdasarkan hasil
pengamatan saya sama pembelajaran dan hasil proses anak setelah pembelajaran mungkin ada di antara 7-8 tergantung tingkat kesukaan materi. Oh, seperti itu. Masih ada keinginan untuk meningkatkannya? Mau karena harapan saya itu anak-anak bisa paham semua gitu setelah saya menyampaikan materi pembelajaran. Oh iya, luar biasa sekali Bu Meliana. Berarti saya bisa menyimpulkan kegiatan wawancara kita hari ini bahwasanya Bu Meliana akan melakukan tujuan pembelajaran di kegiatan observasi nanti, yaitu bagaimana siswa bisa membedakan materi irreversibel menggunakan keseimbangan kimia, kemudian juga area pengembangannya yaitu pengetahuan serta keterampilan, dan model pembelajaran yang digunakan adalah platform based learning, juga pembelajaran berbasis kontekstual. Kemudian media pembelajarannya Bu Meliana akan menggunakan PPT dan juga alat praktikum di laboratorium. Baik Bu Meliana, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Kegiatan wawancara observasi ini sudah berjalan dengan lancar. Saya berharap nanti ketika observasi bisa melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan lebih baik lagi karena sudah menyiapkan diri juga, sudah paham juga apa yang akan menjadi tujuan pembelajarannya berserta dengan perangkat yang ada di dalamnya. Terima kasih sekali lagi Bu Meliana. Kita nanti sama-sama menyiapkan diri ya Bu Meliana ya. Saya nanti akan sebagai supervisor, Bu Meliana yang akan saya amati. Semoga nanti pembelajaran nanti akan sesuai dengan harapan Bu Meliana, bisa meningkatkan skala yang Bu Meliana inginkan tadi. Amin. Terima kasih Bu Meliana untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Sampai ketemu lagi minggu depan ya Bu Meliana ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Meliana. Waalaikumsalam. Demikian tadi wawancara observasi saya bersama rekan sejawat saya Ibu Meliana Dewi terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan di lab IPA, yaitu observasi kegiatan pembelajaran supervisi bersama dengan saya, calon guru penggerak angkatan 9 yang akan menyelesaikan tugas di modul 2.3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu cek presensi dulu ya. Angelina, Aprilia, Indi, Joyce, Joshua. Kemarin terakhir kita sudah menyelesaikan materi apa? Hari ini kita lanjut materinya. Berapa? Brownies? Oke. Ini? Cheesecake. Ini? Coklat cake. Ada yang suka makan ini? Ada yang tidak suka ya? Tidak suka manis ya? Bahan apa yang digunakan untuk buat kue itu? Telur. Apa lagi? Mentega. Terus? Gula. Terus? Yang mana produk, yang mana reaktannya? Telur reaktan. Nah, apa lagi? Produknya tepung terigu. Ini bahan-bahan ini, 4 ini termasuk produk atau reaktan? Kenapa reaktan? Karena dia bahan-bahannya kan belum bereaksi kan. Jadi produknya apa? Perubahan apa yang terjadi dari reaktan menjadi produk? Perubahan bentuk, betul. Apa lagi? Tekstur. Apa lagi?
ini kalian seperti biasa akan bekerja secara berkelompok. Nanti akan melakukan diskusi, akan melakukan praktikum, kemudian akan mempresentasikannya. Nah, sebenarnya kesetimbangan kimia ini dekat dengan kehidupan kita. Jangan dalam pikiran kamu, apa sih bu kesetimbangan kimia itu? Kami tak tahu, tak pernah dengar. Saya kasih contoh satu. Tahu infus? Tahu. Apa sih manfaatnya infus? Memberi nutrisi. Pernah ada infus enggak? Isinya apa Pak infus? Cairan. Tapi gunanya
Landry, Joyce, Nelson, dan Verena. Silakan duduk berkelompok. Keluarkan dulu. Set. Nah, sekarang tetesin itu. Pelan-pelan sampai warnanya. Nah, mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok mikroskopis akan mempresentasikan hasil praktek kami. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya Mamuri Nawal, Saya Cipta Gai Pangestu. Saya Diara Aulia. Saya Nabila Nurhanisa. Yaitu perubahan wujud. Tidak ada perubahan wujud, berwarna merah dan tidak ada gelembung. Bisa kalian amati di sini. Yang kedua yaitu keadaan setelah minuman berkarbonasi dikocok. Tetap berwarna merah kan? Lalu banyak terdapat gelembung dan dapat kembali ke bentuk semula yaitu tidak bergelembung. Keadaan setelah minuman berkarbonasi didiamkan kembali yaitu tetap berwarna merah, tidak ada perubahan wujud dan tidak ada lagi gelembung. Bisa kalian amati, dia kembali seperti semula. Oke, pertanyaannya yaitu, apakah reaksi pada soda dan perkaratan pada besi termasuk ke dalam reaksi reversibel atau irreversibel? Berikan alasannya. Jawabannya itu, ya, minuman soda termasuk ke dalam reaksi reversibel karena setelah didiamkan, gasnya hilang dan kembali ke keadaan semula. Sedangkan paku yang sudah berkarat tidak bisa kembali ke keadaan semula, maka termasuk ke dalam reaksi irreversibel. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya Claudia Fensal dari kelompok dinamis ingin mempertanyakan bagaimana cara kerja reaksi reversibel dalam minuman bersoda. Jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Biki Rahman dari kelompok reaktan. Ingin bertanya, jika paku berkarat di amplas, kemudian karatnya hilang, apakah termasuk reaksi reversibel? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Claudia. Bagaimana cara bereaksi reversibel dalam minuman bersoda? Jawabannya, berkaitan dengan energi dari setiap reaksi yang digunakan dalam prosesnya. Dalam reaksi reversibel, molekul yang bereaksi dalam sistem tertutup bertabrakan satu sama lain. Artinya molekul minuman bersoda bertabrakan dengan molekul lainnya. Kemudian membentuk produk baru berupa gelembung gas yang sudah kita amati tadi. Kemudian karena terjadi dalam ruang tertutup, energi itu digunakan lagi dalam membentuk reaktan sama seperti keadaan awal. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky. Pertanyaannya, jika paku berkarat di amplas, kemudian karatnya hilang, apakah termasuk reaksi reversibel? Jawabannya tidak termasuk. Mengamplas paku adalah salah satu teknik menghilangkan karat, sehingga tidak termasuk dalam reaksi dua arah atau reversibel. Apakah sudah jelas jawaban dari kami? Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masalahnya sudah dicari solusinya dan sudah dipresentasikan. Nanti LKPD-nya di akhir silahkan dikumpulkan. Tadi selama praktikum, apakah ada kesulitan? Tidak. Selama mengamati peristiwa-peristiwa seperti minuman bersoda, paku berkarat, dan video pembakaran kertas, apakah ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong beberapa siswa menyampaikan kesimpulan apa saja yang sudah kamu pelajari pada kesempatan kali ini. Silakan. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa reaksi CuSO4 dan minuman bersoda dalam botol adalah reaksi reversibel karena dapat kembali ke keadaan semula. Sedangkan reaksi yang dibakar dan paku berkarat adalah contoh reaksi irreversibel karena tidak dapat kembali ke keadaan semula.
memberikan kesimpulan. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, silakan kerjakan prosesnya. Linknya akan ibu share di grup. Silakan buka dulu. Sudah? Oke. Disubmit dulu. Jadi tanya masuk. Demikian pembelajaran hari ini. Minggu depan kita lanjutkan tentang keseimbangan homogen dan heterogen. Nanti ibu kasih dulu modulnya supaya bisa dibaca di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Asih Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Nangapino, Kabupaten Melawi. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Meliana Dewi, guru mapel kimia di SMA Negeri 1 Nangapino. Assalamualaikum Bu Meliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Meliana. Kemudian untuk hari ini kita sudah mempunyai kesepakatan untuk melakukan wawancara pasca observasi. Saya kemarin telah memberikan rubrik pra observasi ke Bu Meliana. Kemudian kita juga sudah observasi di kelas. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Meliana di kelas kemarin. Untuk yang pertama Bu Meliana, karena kemarin saya juga sudah mengamati Bu Meliana di kelas terkait dengan pembelajaran Bu Meliana, ada pertanyaan yang harus Bu Meliana ini sampaikan ke saya terkait dengan refleksi setelah kita melakukan observasi di kelas. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Meliana setelah kegiatan kemarin? Kalau setelah kegiatan saya senang karena dengan adanya kegiatan supervisi itu saya jadi tahu di mana kurangnya saya dalam mengajar. Kemudian pada pelaksanaan itu saya agak sedikit grogi karena mungkin namanya mengajar kemudian diawasi itu kan rasanya agak tidak biasa. Tapi sejauh ini saya senang sekali dengan adanya kegiatan supervisi ini. Iya, alhamdulillah Bu Meliana. Berarti Bu Meliana tidak merasa tertekan sama sekali ya Bu Meliana? Insya Allah enggak. Iya, senang sekali di situ ya Bu Meliana. Kemudian apakah kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah sesuai harapan? Seperti yang Bu Meliana tuliskan di RPP kemarin, kan ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada model pembelajarannya seperti apa. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan harapan yang Bu Meliana inginkan? Ya. Kalau dilihat dari tingkat keaktifan atau partisipasi siswa di dalam selama proses pembelajaran itu sangat baik sesuai dengan harapan saya. Kemudian jika dilihat dari hasil prosesnya itu sekitar 80% anak-anak sudah berada di atas KKM ini. Luar biasa sekali, berarti sudah 80% ya yang sudah di atas KKM ya Bu Meliana ya. Iya. Berarti Bu Meliana ini masih menggunakan kurikulum 2013 ya Bu Meliana ya? Iya, Iya, kemarin saya juga sempat melihat kegiatan pembelajarannya sudah lengkap sekali, mulai dari persepsi pun ada, kemudian pertanyaan pemateri untuk siswa pun sudah lengkap sekali di situ. Tetapi ternyata Bu Meliana masih menggunakan K13, berarti belum kita menggunakan diferensiasi ya Bu Meliana ya? Belum. Iya, belum. Kemudian Bu Meliana, pertanyaan selanjutnya dari rentan 1 sampai 10. Karena kemarin waktu pra-observasi juga saya menanyakan itu, kira-kira sudah ada peningkatan atau belum? Kalau memang sudah, kira-kira sekarang posisi Bu Meliana ada di level berapa nih Bu Meliana? Kalau untuk dilihat keaktifan siswa, saya merasa itu ada di level 9 karena anak-anak baik sekali dalam melakukan praktikum, kemudian dapat menyampaikan pendapatnya, presentasi dan diskusi. Nah, namun saat hasil prosesnya itu mungkin ada di level 8 untuk tingkat pemahaman materi aja. Seperti itu, berarti memang sudah baik sekali. Tapi ada tidak kira-kira nih kendalanya bagi yang memang siswa-siswi ini belum bisa mencapai KKM? Kira-kira kendalanya seperti apa Bu Meliana? Mungkin karena karakteristik peserta didik beda-beda, kemudian kemampuan menangkap pelajaran yang berbeda, mungkin di situ kendalanya. Jadi ada anak yang ternyata paham lebih cepat, terus ada anak yang butuh waktu lebih lama dalam memproses pembelajaran yang diterima tadi. Nah, kedepannya mungkin saya harus lebih memperhatikan siswa-siswa itu supaya semuanya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Ya, yang saya amati kemarin bahwasanya Bu Meliana sudah
sudah berusaha sekali mengaktifkan siswa, ada yang disuruh maju di presentasi, kemudian mereka juga langsung ini mempelajari alat-alat praktikum itu secara berkelompok ya Bu Meliana ya, sudah sangat baik sekali. Kemudian usaha ke depan Bu Meliana ini apa? Untuk meningkatkan pembelajaran atau area pengembangan kompetensi siswa-siswi kita ini apa kira-kira dalam pembelajaran khususnya? Mungkin di dalam proses belajarnya saya akan menambahkan penggunaan beberapa aplikasi berbasis IT. Misalnya dalam pretest dan post-test mungkin saya bisa menggunakan aplikasi Quizzes supaya anak-anak lebih semangat dalam belajar soalnya. Berarti akan menambahkan penggunaan IT, kemudian aplikasi-aplikasi seperti Quizzes seperti itu ya. Boleh Bu Meliana, kira-kira ada enggak rencana lain selain penggunaan IT atau aplikasi seperti menyanyikan kegiatan hal yang menarik atau apa seperti itu Bu Meliana, ada enggak rencana ke sana? Mungkin bisa jadi mungkin saya akan banyak mengaktifkan siswa, mungkin bisa diselipkan permainan saat pembelajaran, tapi catatannya mungkin tidak dilaksanakan saat saya di dalam lab karena itu akan sangat berbahaya praktikum sambil bermain. Tapi kalau mungkin materi pembelajarannya di kelas, mungkin kita bisa sambil ada permainannya supaya siswa juga lebih paham. Oh iya, di kelas nanti fokusnya ke tadi ya tujuan pembelajaran untuk area pengembangan pengetahuan ya Bu Meliana ya, seperti yang Bu Meliana sampaikan waktu praobservasi kemarin. Baik Bu Meliana, sepertinya sudah cukup obrolan kita tentang pasca observasi. Setelah kita kegiatan observasi kemarin, saya sudah bisa mendapatkan apa yang menjadi gambaran untuk ke depan Bu Meliana harus seperti apa. Kemudian saya pun juga akan meningkatkan kembali kompetensi saya dalam mengamati atau mensupervisi rekan sejawat saya di sekolah ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Meliana selalu sehat. Sampai ketemu lagi Bu Meliana di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Meliana. Waalaikumsalam.